Halo para sahabat, salam jumpa dengan saya, Paul Heruwibowo, di podcast Paul Heruwibowo is in the house. Saya berharap semoga para sahabat pada hari ini dapat berada dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Dalam podcast kali ini, izinkan saya untuk membacakan catatan reflektif yang saya beri judul What a Wonderful World, Mencari Dunia yang Indah. Para sahabat yang terkasih, ketika musim kering yang berkepanjangan mendera desa kami, kata bahagia sangat begitu jauh dari kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, sumber air tanah semakin menipis. Air bersih seringkali hanya muncul dan tercurah dalam mimpi. Sawah dan ladang telah terlanjur menjadi hamparan kosong yang tandus tanpa tumbuhan hijau. Wajah-wajah muram pun terlihat di sana-sini. Sungguh, begitu sulit untuk berharap. Meski begitu, pengharapan masih tersisa di dalam rumah kami. Pengharapan itu berasal dari ayah. Saban pagi, setelah bangun tidur, ia segera menengok dedaunan pohon yang hampir mengering seluruhnya. Dipegang dan disekannya tubuh beberapa daun itu dengan jarinya. Hal demikian dilakukan ayah untuk memastikan apakah ada embun yang tertempel di atas tubuh daun-daun tersebut. Bagi ayah, embun pagi adalah sebuah optimisme di tengah musim kering. Embun adalah tanda yang terkirim dari sorga untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia dalam kesulitan. Namun, optimisme secemerlang apapun kerap terpuruk sebagai utopia atau lamunan belaka manakala frustasi telah merusak mental. Alhasil, pengharapan yang ditawarkan ayah tidak kami tanggapi secara serius. Kami hanya melihat gagasan itu sebagai cara ayah untuk menghibur dan menguatkan semangat kami yang mulai tenggelam. Akan tetapi, ia tidak pernah putus asa untuk meyakini pengharapan itu. Seolah-olah pengharapan itu akan hadir. Seolah-olah air yang kami tunggu akan segera tercurah di atas desa kami. Dalam hal ini, ayah mirip dengan Nabi dalam kitab Perjanjian Lama sebagai seorang pelihat atas apa yang akan diberikan Tuhan bagi manusia. Namun, sebagaimana nabi-nabi lainnya, optimisme dan pengharapannya ternyata tidak pernah diterima di wilayahnya sendiri. Ia dicibir dan dianggap sebagai orang yang aneh dan mungkin gila. Para sahabat yang terkasih, demikianlah setiap hari dedaunan pohon yang telah mengering selalu ditengok, dipegang, dan disekanya. Hingga pada bulan ke-14, ia datang tergopoh-gopoh dan berteriak bahwa dalam 2 hari ke depan hujan akan turun. Frekuensi kehadiran embun di atas tubuh dedaunan semakin intens. Menurutnya, hal itu menjadi pratanda munculnya hujan. Dan benarlah, 2 hari kemudian, hujan yang diprediksi ayah turun deras, menyiram tanah dan hati kami yang kerontang. Selama 1 hari penuh, hujan tidak berhenti. Kami bersyukur, tapi kami pun merasa berdosa, karena selama masa kering, kami tidak memiliki pengharapan dan keyakinan yang teguh seperti ayah. Masa kering yang berkepanjangan telah membutakan dan menutup mata batin kami untuk melihat sekaligus menerima anugerah Tuhan yang sebenarnya hadir di depan mata kami. Kami menyepelekan makna embun yang begitu kecil
dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami lupa bahwa kasih karunia Tuhan kerap muncul dalam hal-hal yang sangat kecil. Para sahabat yang terkasih, Arnold J. Toynbee, seorang pakar sejarah dunia dari Inggris, pernah menyatakan bahwa kemajuan peradaban manusia sesungguhnya sangat bergantung kepada usaha yang dilakukan segelintir komunitas kecil, bukan kelompok masyarakat besar. Kelompok masyarakat kecil ini disebut Toynbee sebagai minoritas kreatif. Mereka hadir sebagai kelompok yang menyelamatkan dan merestorasi peradaban-peradaban besar yang hancur karena persoalan internal. Tentu saja, selain kreatif, mereka juga tampil sebagai kelompok yang optimis. Tanpa disadari, pada awalnya, apa yang mereka tawarkan dianggap sebagian besar orang sebagai hal yang aneh dan tidak masuk akal. Teknologi atau ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan dianggap aneh dan bahkan dikutuk sebagai bid'ah. Padahal apa yang ditawarkan itu merupakan antisipasi di masa depan. Dan benar, ketika krisis terjadi, minoritas kreatif inilah yang menopang keruntuhan peradaban-peradaban besar sehingga tidak hancur atau hilang sama sekali. Pengharapan dan optimisme yang muncul di tengah masa krisis ternyata tidak selalu direspon secara positif. Kadang pengharapan dan optimisme itu hanya menjadi suara di tengah padang gurun. Tidak terdengar, diabaikan. Gemanya tidak lebih kuat beresonansi dibandingkan neurosis dan frustasi yang diakibatkan krisis. Para sahabat yang terkasih, lagu What a Wonderful World yang diabadikan di Grammy Hall of Fame sebagai lagu klasik sepanjang masa pun pernah dicibir banyak orang. Padahal kendati politis, liriknya menampilkan wajah kemanusiaan yang begitu optimis. Lagu yang ditulis oleh Bob Thiel dan George David Weiss itu dirilis pada tahun 1968 ketika kerusuhan rasial merebak dari Newark dan Detroit ke 100 kota lainnya di Amerika Serikat. Kerusuhan rasial yang berpotensi untuk memunculkan perang sipil kedua ini semakin membuat gaduh suasana politik Amerika Serikat yang pada saat bersamaan sedang sibuk untuk melakukan aneksasi kepada Vietnam dan negara sekitarnya yang diduga sebagai sarang komunisme di Asia Tenggara. Karena itulah, banyak pihak menolak untuk membawakan dan merekam lagu itu. Hingga pada akhirnya, lagu itu didendangkan oleh Louis Armstrong. Louis Armstrong adalah pemusik kulit hitam yang cukup disegani. Ia tidak hanya diterima di dalam komunitasnya, tetapi juga dihormati dalam komunitas masyarakat kulit putih. Karena itu tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Louis Armstrong merupakan pribadi yang tepat untuk menyampaikan pesan lagu ini. Melalui lagu ini, penyanyi yang sangat piawai memainkan trompet ini pun seolah menjadi duta perdamaian bagi dua kelompok ras yang saling berseteru. Kendati begitu, pada awal kemunculannya, What a Wonderful World ternyata tidak dipromosikan secara gencar di Amerika Serikat. Konon pimpinan ABC Records tidak menyukai pesan lagu itu, sehingga tidak mendukung pengembangannya. Akibatnya, lagu ini pun sempat terpuruk di pasaran dan tidak pernah menjadi hit di Amerika Serikat. Namun kondisi yang sebaliknya justru terjadi di Inggris. Lagu ini muncul sebagai single terlaris pada tahun 1968. What a Wonderful World justru menjadi fenomena kultural di negeri orang. Para sahabat yang terkasih,
Lagu yang telah menjadi klasik ini mulai dibicarakan kembali pada tahun 1987 setelah hadir dalam film Good Morning Vietnam yang diperankan oleh aktor legendaris Robin Williams. Menariknya, lagu ini ditampilkan secara ironis. Ia menjadi pengiring adegan kekejaman perang di Vietnam. Gemanya beresonansi di antara ribuan ledakan bom-bom napalm yang dijatuhkan pesawat bomber Amerika di tengah pematang sawah. Lagu ini tidak lagi ditampilkan sebagai sebuah bentuk pengharapan akan dunia yang lebih indah, tetapi justru ditampilkan sebagai sebuah mimpi buruk yang panjang bagi kemanusiaan. Tidaklah berlebihan bila pesan lagu ini pun bernada utopis pada masa kini. Dari waktu ke waktu secara deskriptif, sosok dunia ternyata tidak lebih indah. Peperangan demi peperangan, kekerasan demi kekerasan, atau penghancuran demi penghancuran telah menjadi ritual yang tidak berkesudahan. Krisis Timur Tengah, eskalasi terorisme yang semakin meningkat, atau perdamaian dunia yang tampaknya sangat memprihatinkan, menjadi pusat doa-doa bersama. Dari waktu ke waktu, dalam dunia ini pun tampak begitu sulit untuk menemukan pohon dengan daun yang hijau, bunga mawar yang semerbak, langit yang biru, senyum yang tersimpul, jabat tangan yang erat, cinta yang tulus, atau tangis kehidupan para bayi. Budaya kehidupan telah disuksesi secara telak oleh budaya kematian. Peradaban manusia sedikit demi sedikit mulai goyah karena dihancurkan oleh manusia sendiri. Para sahabat yang terkasih, mungkinkah lagu What the Wonderful World serupa dengan embun pagi yang selalu diamati oleh ayah dalam masa kering yang berkepanjangan? Mungkinkah lagu itu menjadi semacam petunjuk yang bersifat apokaliptis bahwa suatu saat nanti wajah dunia akan menjadi lebih baik, lebih indah? Berapa lama jika demikian? Jujur, kondisi dunia yang begitu memprihatinkan secara tidak langsung membuat kita jatuh pada kecemasan, rasa frustrasi, dan mungkin neurosis. Akibatnya kita tidak dapat memahami segala makna yang tersirat dalam sejumlah teks secara jernih. Kita bahkan tidak dapat memahaminya sebagai sebuah kesadaran yang sesungguhnya dapat membimbing kita untuk melihat dunia ini sebagai entitas yang diciptakan Tuhan dalam kebaikannya. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita dapat dengan rendah hati belajar kembali untuk berpengharapan dan bersikap optimis, sehingga kita bisa berujar dengan hati yang sungguh lapang, sebagaimana dilakukan Louis Armstrong di akhir lagu itu. Yeah. Sampai jumpa, salam sehat selalu.